Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 and Eric Liman. Dan kita udah kedatangan Ready Transformation Round 4 winner Adityo Hutomo. Wow. Yo, halo. Thank you for coming. Yeah, Congratulations. Thank you. Selamat loh sudah menjadi winner yang akan menginspirasi paradigm people dan makhluk hidup di dunia ini. Aku langsung fokus ke bicepnya gitu, padahal nggak di iya. squeeze gitu ya. Nggak usah. Aku dari tadi udah begini terus nih. Berarti no edit ya. Oh, no edit ya. Tuh. Aku udah gini terus dari tadi nih. Gimana? Tenang. Kita punya filter. Ya. Oke. Hari ini kita akan ngobrol ya langsung nih barengan sama Adityo. Nah, sebagai pemenang, apa perasaannya? Perasaan gue sebagai pemenang di Ready Transformation Round 4 ini sebenarnya satu pasti bangga. Jadi gue sendiri gak nyangka kalau gue sendiri bisa jadi pemenang ya. Karena gue sempat bilang ke coach gue, Hans, sebenarnya yang baik-baik, yang bagus-bagus juga banyak. Cuma amazing aja gue sendiri bisa menang. Terus kayak misalnya waktu di awal nih kita kan ada program kan 12 Weeks Ready Transformation itu yang kebetulan sekarang udah round 4 ya yang kemarin. Nah terus ceritain deh pengalamannya kenapa mau ikutan. Terus waktu di awal itu kenapa sih reasons-nya pengen ikutan si Ready Transformation ini gitu? Ini gue jawab jujur ya? Iya. Jujur atau gue lebih-lebihin? Jujur. Yuyur. Jadi jujurlin ya. Jujurlin. Sebenarnya gue nggak terlalu minat awalnya gue ikut untuk Ready Transformation Round 4 karena memang at the beginning gue nge-gym tuh sebenarnya gue cuma pengen cari sehat aja. Jadi jadi bagus badannya apa segala macam, memang itu kesekian lah alasan gue. Cuma memang waktu gue ngobrol-ngobrol sama coach gue sama Hans sendiri juga udah lo coba aja ikut, nothing tulus kan sebenarnya, lo juga lagi proses PT sama gue, mungkin aja lo bisa menang. Dan ternyata iya, dan gue jalanin 12 minggu kalau gue gak salah. 12 minggu itu gue intensif latihan, gue atur gue pola makan segala macam, and here I am now, gue menang sekarang. Wow, jadi awalnya tuh karena kepingin sehat. Awalnya emang gue pengen sehat, itu aja sih. Nah itu dia, jadi goalnya tuh memang pengen sehat, jadi nilai estetik itu adalah sebagai bonusnya. Yes. Jadi pada saat menjadi winner juga kayak langsung terkejut ya, langsung surprise. Akulah pemenangnya. Aku juga mau nyapa buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube nih ya. Buat teman-teman lagi nonton di YouTube, kalau misalnya kalian mungkin punya keluarga atau punya teman-teman yang menurut kalian kayaknya nih orang harus lebih sehat deh, boleh di-share konten ini ya, atau mungkin kayaknya nih orang mau perhatinkan deh, udah share juga konten ini ya. Karena dengan kita share konten sometimes kita bisa menyelamatkan hidup seseorang loh. Betul. Apalagi ini kan kita juga udah punya hasilnya ya, udah punya results-nya juga gitu kan. 12 Weeks Ready Transformation dan berhasil secara nyata, bukan edit. Bukan? Gitu. Bukan edit. Ini Franz kalau udah kayak gini mancing-mancing supaya jadi lebih gila ya. Keterlaluan memang kadang-kadang ya. Oke, nah kita mau ngomongin pada saat prosesnya 12 minggu ya kan. 12 minggu bisa dibilang ya cukup ideal sih untuk melakukan sebuah transformasi secara fisikal ya kan. Nah selama proses 12 minggu ada gak sih challenge yang Adit rasain gitu? Kalau gue pribadi banyak, karena gue kan nggak cuma aktif di gym atau di olahraga, karena gue juga sibuk di kerjaan gue sendiri. Kebetulan juga gue ada usaha juga, jadi manage waktu gue itu yang gue pikir benar-benar repot. Jadi akhirnya mau nggak mau gue selalu nge-gym tuh pasti malam kalau weekday. Jadi gue bilang ke Hans, ini gue nge-gym cuma bisa malam, jadi mungkin after office hour lah, jadi jam 7, tapi gue akan maksimalin sampai tutup. Makanya lo akan selalu lihat gue kalau weekdays, gue akan selalu tutup toko tuh kalau di Sekwis. Terima kasih dibantuin. Ada gue bantu-bantuin beres-beres. Wow. Iya. Jangan-jangan pull up sambil nutup pintu ya. Aduh, apa bener. Terus gue kasihan juga nih kalau sama ISS di sana nih. Aduh, gue masih latihan, mereka lagi beres-beres, ya udahlah. Akhirnya gue lebih cepat. Begitu Sabtu Minggu, gue bilang sama Hans Sabtu Minggu
mumpung gue libur, kita mulai dari pagi. Jadi biar lebih maksimal aja. Jadi kalau gue sama Hans itu biasanya gue PT dulu sama dia. Habis itu gue masih latihan lagi sama dia di luar PT gue. Oh wow. Itu 1 minggu berapa kali latihannya? 7 hari. 7 hari. Kalau ada 8 hari, gue 8 hari Oh kayaknya. wow. Jadi 7 hari minimal itu 2 jam lah kurang lebih. Oh wow. Berarti sampai setiap hari ya 7 hari ya? Yep, setiap hari 7 hari. Wow, berarti ini komitmen sama konsistensinya harus dicontoh nih. Iya kan? Karena kan ya kayak gitu. Biasanya banyak orang yang mungkin udah weekdays latihan gitu kan. Sabtu Minggu euforia gitu kan. Udah nggak usah gitu. Tapi ternyata ini sampai 7 hari loh. Terus gimana cara divide dengan rest time? Jadi kalau gue sama coach gue Hans itu memang rest time-nya agak beda ya. Jadi kalau orang kan rest time benar-benar rest di rumah nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau gue sama Hans itu biasanya restnya itu gue lari. Jadi gue sama Hans akan lari di GBK mungkin di hari Rabu atau hari Kamis atau mungkin cuma treadmill di mana di gym. Tapi tetap exercise sebenarnya. Cuma kita turunin aja ininya, turunin intensitasnya. Mengerti. Karena gue cuma maintain ini kan sebenarnya ngatur gimana lo tetap bisa konsisten kan. Jadi once muncul malesnya itu biasanya gue akan susah untuk mulai lagi. That's why gue akan maintain ini terus aja latihan biar kata mungkin capek lah. Gue yakin lo latihan 7 hari seminggu gitu ya, pasti ada capeknya. Ya cuma tetap lo ini aja, lo paksain in a good way ya, maksain. Jadi lo tetap latihan, exercise kecil-kecil gitu aja. Oh ya, jadi ada kombinasi dan variasinya. Kapan harus latihannya berat, kapan harus ringan, kapan harus kayak mungkin lebih chill aja gitu. Yang penting gue gerak gitu ya. Betul. Karena yang tahu kan sebenarnya lo sendiri. Kapan lo harus mulai berat latihannya, kapan lo harus mulai ngerem atau ringan kan sebenarnya kita sendiri. Self awareness. Ya. Penting. Oke. Terus kayak misalkan makanan. Nah ini lebih seru nih kalau bicara makanan. Jadi sebelum gue mulai PT memang gue ada certain diet yang gue lakuin dari awal ya. Contoh gue coba macam-macam lah. Gue pernah jadi vegetarian, which is nggak cocok. Jadi gue full ilangin daging. Nah itu buat gue sendiri gue nggak pas. Jadi gue coba cari-cari. Akhirnya ada beberapa diet yang menurut gue sendiri ini gue cocok. Contoh kalau pagi itu biasa gue nggak akan makan macam-macam, gue cuma makan buah. Ada spesifik buah, jadi gue memang makan kurma 3 biji tiap hari. Jadi siang kebetulan gue ada catering untuk olahraga lah. Kemudian malam biasa gue salad atau buah. Itu aja setiap hari konsisten. Nanti Sabtu Minggu baru gue agak cheat ya. Jadi gue baru makan agak banyak, gue pengen pizza, gue pengen pasta segala macam baru gue makan di Sabtu Minggu itu. Cuma kalau Senin sampai Jumat gue sebisa mungkin strictly akan dengan diet gue seperti sekarang. Iya. Again, komitmen. Iya benar. Aku mau beli kurma. Besok pagi aku juga mau makan kurma. Waduh, Ya. sekantong kalau bukannya 3. Ya, kurma enak manis. Waduh, dan emang buahnya harus kurma. Sebenarnya kenapa gue pilih kurma karena satu dia kan banyak gula ya. Jadi 3 itu menurut gue bisa untuk jadi fuel gue untuk seharian lah. Tapi balik lagi nih sebenarnya kalau untuk makan gue saranin sih nggak usah nyontoh siapa-siapa. Betul. Lu cari aja yang cocok buat lu sendiri. Karena yang tahu badan lu kan lu kan. Bisa jadi lu mungkin pagi itu nggak mungkin kurma kayak gue atau mungkin buah yang lain kan bisa aja kan. Karena gue lihat ada orang yang mungkin bangun paginya langsung bikin kayak shake atau apakah itu protein shake atau apa segala macam cukup dengan itu tapi ternyata di gue nggak cocok. Nah akhirnya kan gue coba yang lain. Nah ini sama sih. Lo harus mau coba untuk badan lo sendiri tapi yang baik lah. Oke. Ya benar. Jadi coba memang sesuai dengan kebutuhan badan sendiri ya. Gitu. Kalau aku pagi udah shake. Jadi langsung seger gitu kan. Itu breakfast aku, shake. Gila ya gue ya. Ampun deh gue. Kalau kegiatan gimana? Kegiatan sehari-hari itu Adit ngapain aja? Gue banyak di kantor. Gue kebetulan memang
di belakang meja lah kerjanya. Apa itu di belakang meja? Gue sendiri di konstruksi kalau Oke. perusahaannya, jadi gue BUMN. Jadi untungnya adalah kegiatan gue itu kalau waktu itu di kantor lebih teratur lah ya. Memang yang susah kalau di kantor itu kalau sudah mulai meeting. Jadi meeting itu memang kantor tuh challengingnya adalah banyak cemilan. Nah itu lo harus bisa ngelawan itu kalau gue. Jadi biasa kalau di kantor sih karena orang kantor gue udah pada tahu pola makan gue, biasanya gue nggak ditawarin. Oh, Jadi atau kalaupun ada cemilan, mereka akan shifting ke cemilan yang lebih sehat. sehat. Jadi pindah ke buah atau apa. Dan gue emang stok di buah, stok buah di kantor. Jadi kalau gue lagi namanya lapar tuh pasti kan kadang-kadang juga datang, apalagi lu kadang meeting capek gitu kan. Lu mau nggak mau, aduh gue lapar nih mau makan. Cuma adanya cemilan kayak apa? Kalau di kantor tuh ada pastel biasanya, ada lemper, nah itu enak. off lah. Itu enak banget. Iya. Belum lagi gorengan. Iya ya ampun. Pagi-pagi jam 10 tuh tiba-tiba ada gorengan muncul. Wah itu luar biasa. Cuma gue stok buah, jadi biasanya OB di kantor nanti munculin tuh buah tuh. Mana nih buahnya? Dijualin juga nggak di kantor? Lumayan dong. Backup. Menyehatkan teman-teman kantor.